Halo guys, kembali lagi di channel Pesan Masyarakat. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang mungkin udah sering dengar tapi belum tahu seberapa benarnya. Hari ini kita akan membahas salah satu mitos, yaitu pamali jangan duduk di depan pintu. Mitos atau fakta? Mari kita bahas. Apa yang kamu lihat saat memandangi sebuah pintu, sebuah batas, jalan masuk, atau pelindung dari dunia luar? Di banyak budaya Nusantara, pintu bukan sekedar kayu dan engsel. Ia adalah simbol antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dari kecil, kita sering diperingatkan, jangan duduk di depan pintu. Katanya nanti jodohmu susah datang. Tapi, apakah cuma itu alasannya? Atau, pintu yang kamu halangi itu sebenarnya jalur keluar masuk makhluk lain? Yang kalau kamu duduki, kamu menggantikan posisi mereka. Ada sebuah cerita. Sinta adalah gadis berumur 20 tahun. Ia tinggal di rumah tua, peninggalan neneknya di desa Banyuwulu. Rumahnya besar, tapi sepi. Sejak kecil, dia suka duduk di depan pintu, terutama sore menjelang malam. Ibunya pun sering memperingatkan, jangan duduk di depan pintu, Sinta nanti jodohmu akan kabur. Tapi Sinta hanya tertawa. Mama percaya begituan. Zaman sekarang semua bisa dicari online. Sampai suatu malam, hari itu turun hujan. Deras banget. Listrik padam, Sinta duduk di depan pintu rumah. Hanya ditemani lilin kecil. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan tua. Jalan pelan mendekati Sinta. Meski hujan tak menyentuh tubuhnya, perempuan itu berhenti di depan pagar, memandangi Sinta dengan mata kosong. Matanya merah, menyala, bajunya basah, penuh darah. Tiba-tiba, Sinta merasakan dingin yang aneh, seperti napas seseorang di tengguknya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi, dari kejauhan, perempuan tua itu kini sudah menghilang. Dan malam itu, mimpi Sinta dipenuhi sosok-sosok asing berdiri di depan pintu. Mereka mengetuk dan mengetuk, tapi tidak ada yang bisa masuk. Karena dia, Sinta menghalangi pintu itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sinta mulai mengalami hal-hal aneh. Pintu rumah terbuka sendiri pada saat tengah malam. Lilin padam tiap dia duduk di sana. Bayangan seperti orang lewat di belakangnya tapi tidak ada. Ibunya pun meminta bantuan seseorang dukun desa. Dari hasil ritual, dukun itu berkata, anakmu menutup jalur yang tak boleh ditutup. Pintu itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga bagi mereka yang masih mencari jalan pulang. Menurut kepercayaan desa itu, setiap rumah punya jalur arwah, tempat di mana arwah leluhur lewat untuk mendoakan atau mengawasi keturunannya. Dan jalur itu adalah pintu rumah. Duduk di sana terlalu lama dianggap menghalangi mereka. Dan jika terlalu sering, arwah yang kesal bisa menetap di tubuhmu. Sinta pun kerasukan. Ia duduk kaku di depan pintu setiap hari, tak berbicara. Mulutnya pun hanya berbisik, dia mau masuk tapi aku duduk di sini. Aku penghalang, aku yang jaga pintu sekarang. Sampai suatu pagi, Sinta tidak ada di sana. Pintu terbuka lebar, dan di abang pintu hanya ada ikat rambut miliknya.
dan jejak kaki basah yang mengarah ke hutan. Pamali duduk di depan pintu adalah salah satu larangan paling umum dalam budaya Jawa, Sunda, dan sebagian Sumatera. Asal-usulnya tak selalu mistis, tapi penuh makna. Maknanya adalah, yang pertama, ada etika sosial. Duduk di pintu mengganggu tamu masuk tidak sopan secara adat. Yang kedua, keselamatan. Jika terjadi kebakaran atau bencana, kamu menghalangi akses keluar masuk. Dan yang ketiga, simbolisme. Pintu adalah jalan hidup, pintu adalah menghalangi masa depan, rezeki, bahkan jodoh kamu. Namun, dalam kepercayaan spiritual, pintu dianggap jalur energi, bahkan portal antara dimensi. Karena itu, posisi ini sangat dilarang untuk dijadikan tempat bersantai atau halamun terlalu lama. Ada yang bilang pamali itu cuman nakut-nakutin anak kecil. Tapi sebenarnya pamali adalah cara orang tua zaman dulu mengajarkan batasan. Mereka tahu tidak semua hal bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi pengalaman leluhur adalah warisan paling berharga. Dan kalau kita lihat lebih dalam, duduk di depan pintu bisa menghalangi jalur komunikasi. Bisa dianggap tidak menghargai rumah sendiri. Dan dalam spiritual Jawa, kamu bisa menerima energi buruk lebih mudah saat berada di titik transisi seperti pintu dan jendela. Jadi, apakah pamali ini klinik? Atau sebenarnya bentuk kecerdasan budaya yang dibungkus dengan larangan? Pamali adalah nasihat, kadang berbentuk larangan, tapi isinya adalah peringatan. Dan duduk di depan pintu bukan hanya soal jodoh, tapi soal sikap mengobati ruang, waktu, dan energi yang tak selalu bisa kita lihat. Mungkin kamu belum pernah mengalami hal aneh saat di depan pintu. Tapi kalau suatu hari kamu merasa ada yang memperhatikanmu dari luar dan kamu duduk menghalangi mereka, siapkah kamu menerima konsekuensinya? Pamali bukan sekedar larangan klinik, tapi warisan budaya yang mengajarkan kita tata krama, keselamatan, dan kesadaran ruang. Orang tua zaman dulu tidak pernah sembarangan berkata jangan, tapi selalu ada alasan di baliknya. Jadi, lain kali saat kamu duduk di depan pintu, ingatlah, kamu mungkin tidak hanya menghalangi angin masuk, tapi juga sesuatu yang tak terlihat. Kalau kamu punya pengalaman duduk di depan pintu dan mengalami hal aneh, tulis ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng supaya gak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di next video.